Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 4 yaitu saya Kopipa Srikonia, Saya Dina Suci Ramadhani. Saya Besa Tirtonang. Kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai materi termokimia. Mari kita simak videonya. Baiklah, di sini kami akan membahas seputar mengenai termokimia. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama konsep termokimia, yang kedua hukum termokimia, yang ketiga sistem lingkungan, kalau reaksi dan entalpi, yang keempat reaksi eksoterm dan endoterm, yang kelima jenis-jenis perubahan entalpi, dan yang keenam perhitungan perubahan entalpi atau delta H reaksi. Selanjutnya untuk konsep dari termokimia. Ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi disebut dengan termokimia. Termokimia mempelajari mengenai sejumlah panas yang dihasilkan atau diperlukan oleh sejumlah pelarut reaksi dan cara pengukuran panas reaksi tersebut. Kalor akan diukur dengan kalorimeter. Termokimia merupakan cabang dari termodinamika. Termokimia digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan lantai. Dalam reaksi kimia atau perubahan kimia, terjadi perubahan reaktan menjadi produk. Dalam prosesnya, energi selama reaksi berubah-ubah. Energi yang dimaksud adalah energi panas ataupun kalor. Baiklah, selanjutnya yaitu hukum-hukum termokimia. Yang pertama hukum Lavoisier yang berbunyi jumlah kalori yang dilepaskan sama dengan kalori yang diterima. Baiklah, untuk contoh di sini kalau membakar NH2 ditambah 2H2 akan menghasilkan 2NH3, di mana delta H-nya negatif 112 kJ. Selanjutnya itu kalau penguraian, di mana 2NH3 diuraikan menjadi NH2 ditambah 3H2, yang mana delta H-nya itu positif 112 kJ. Yang kedua yaitu hukum Hess, di mana bunyinya jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan pada akhir reaksi. Adapun contoh untuk penerapan hukum Hess terdapat pada PPT yang telah kami sajikan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sistem lingkungan kalor dan entalpi. Nah, sistem dan lingkungan. Di dalam termodinamika, reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian energinya sedang diamati perubahannya, energinya disebut sistem. Misalnya dalam pengamatan lautan garam dan air. Nah, sistem itu adalah garam dan airnya, dan luar dari sistem itu disebut lingkungan seperti udara, tangan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang berkaitan dengan itu, sistem dapat dibedakan ke tiga, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, di sistem terbuka itu merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran energi dan materi antar sistem dan lingkungan. Contohnya seperti kopi di dalam suatu gelas. Nah, kita tahu kalau jika kopi di dalam suatu gelas itu jika tidak ditutup itu kan itu disebut sistem terbuka karena tidak ditutup padanya. Baiklah, yang kedua itu sistem tertutup. Sistem tertutup yang merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran energi antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak mungkin terjadi pertukaran materi. Contohnya tadi seperti kopi tadi yang di dalam gelas tadi yang jika ditutup dia tidak akan mengalami pertukaran materi, melainkan mengalami pertukaran energi. Yang ketiga itu adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak memungkinkan pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, contohnya itu seperti air di dalam termos. Nah, jika kita sentuh termosnya tidak akan mengalami energi panas karena adanya batas yang mengisolasi sistem dan lingkungan. Untuk materi selanjutnya yaitu tanda untuk kalor dan kerja. Tanda untuk kalor dan kerja ditetapkan sebagai berikut. Jika energi atau kalor atau kerja meninggalkan sistem diberi tanda negatif. Sebaliknya, jika energi memasuki sistem diberi tanda positif. Sistem menerima kalor Q bertanda positif dan sistem membebaskan kalor Q bertanda negatif. Sistem melakukannya kerja W bertanda negatif, sistem menerima kerja W bertanda positif. Untuk materi selanjutnya itu kedua kalor. Kalor merupakan energi yang dipindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan temperatur. Satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu joule.
ada kalanya satuan yang dipakai adalah kalori atau kilokalori untuk materi tentunya yaitu entalpi. Entalpi merupakan energi kimia yang terkandung di dalam suatu sistem. Entalpi suatu sistem tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi atau delta H. Yang kedua itu adalah perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada suhu dan tekanan tetap atau tertentu. Adapun rumus dari entalpi tersebut ialah delta H reaksi sama dengan delta H produk dan dikurang delta H reaktan. Baik, selanjutnya yaitu reaksi total dari delta H. Nah, di reaksi satu ini adalah reaksi kimia di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi ini yang mengeluarkan atau menghasilkan panas. Contoh reaksi eksotermik ini adalah C+O2 menghasilkan CO2 yang dimana delta H-nya yaitu minus 393,5 kJ. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa kalau pembentukannya adalah positif 393,5 kJ. Delta H atau perubahan entalpi sama dengan minus 393,5 kJ. Yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia di mana terjadi perpindahan dari kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi ini membutuhkan panas atau menyerap panas atau merupakan reaksi pemutusan ikatan. Adapun contoh dari reaksi endoterm adalah CaCO3 diuraikan menjadi CaO ditambah CO2 yang dimana delta H-nya yaitu positif 178,5 kJ. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa kalor pembentukannya ialah minus 128,5 kJ. Yang dimana delta H atau perubahan entalpinya adalah dengan 178,5 kJ. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Bisa dilihat dari tabel perbedaan ini. Di reaksi eksoterm ini menghasilkan energi sistem melepas kalor. Kalau berpindah dari sistem ke lingkungan, suhu naik, delta H akhir lebih kecil daripada delta H awal dan delta H negatif. Kita bisa lihat di reaksi endoterm itu memerlukan energi sistem menyerap kalor. Kalau berpindah dari lingkungan ke sistem suhu turun, delta H akhir lebih besar daripada delta H awal dan delta H-nya positif. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis perubahan entalpi. Jenis-jenisnya terdapat 6. Yang pertama entalpi pembentukan standar atau delta HF. Yang kedua entalpi penguraian standar atau delta HD. Yang ketiga entalpi pembakaran standar atau delta HC. Yang keempat entalpi netralisasi. Yang kelima entalpi pelarutan atau delta HS. Yang keenam entalpi peleburan atau delta H. Yang pertama kita masuk pada entalpi pembentukan standar atau delta HF, yang dimana delta H untuk membentuk 1 mol persenyalaan langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Contoh yang kita ambil ialah H2 dengan fasa gas ditambah setengah O dalam fasa gas menghasilkan H2O dalam fasa liquid dengan delta H-nya yaitu 285,85 kJ. Kalau kasih 1 pada H berarti 1 mol H2O, artinya pembentukan 1 mol H2O dari unsur hidrogen dan unsur oksigen pembentuknya ini dibebaskan energi sebesar 285,85 kJ. Tanda negatif pada delta HF berarti dibebaskan energi atau reaksi eksoterm. Kita masuk pada yang kedua yaitu entalpi penguraian standar atau delta HD. Entalpi ini adalah delta H dari penguraian 1 mol persenyalaan langsung menjadi unsur-unsurnya atau kebalikan dari delta H pembentukan yang sebelumnya tadi. Sesuai dengan asal kekekalan energi, maka nilai entalpi penguraian sama dengan entalpi pembentuknya, tetapi tandanya berlawanan. Contoh yang kita ambil pada entalpi penguraian ini ialah persamaan termokimia penguraian H2O. Apabila dikali delta HF dengan H2O sama dengan minus 2,5 kJ per mol, maka penyelesaiannya adalah reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi pembentukan seperti yang sudah kita bahas tadi. Sehingga zat yang terbaik di sebelah kiri yang kanan yang ini si H-nya dari si H2O di bagian si H-nya ini itu yang pertama koefisien satunya untuk 1 mol zat yang diuraikan. Nah yang tadi tanda delta HD berlawanan dengan delta HF. Kalau tadi delta HF dengan hasil delta H-nya adalah minus 285,85 kJ, maka untuk
Kelvin dan tekanan 1 atm. Satuan delta Hc adalah kilojoule per mol dan pembakaran dikatakan sempurna yaitu terdapat dua syaratnya. Yang pertama karbon C terbakar sempurna menjadi CO2, yang kedua hidrogen atau H terbakar sempurna menjadi H2O, yang ketiga belerang atau S terbakar sempurna menjadi SO2, yang keempat hidrokarbon CX terbakar sempurna untuk reaksinya ialah CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O, dan ini merupakan reaksinya yang lurus. Adapun contoh yang diambil pada pembakaran standar yaitu dengan soal pada pembakaran 570 gram isoktana atau C8H18. Salah satu komponen yang ada dalam bensin pada keadaan standar atau STP dibebaskan kalor sebesar 27.500 kJ. Kita lihat di sini bebaskan berarti akan terbentuk pengurangan atau minus. Dan lalu yang ditanya adalah hitunglah besar delta H dan tulislah persamaan terkininya pembakaran isoktana tersebut. Maka penjelasannya ialah kita harus tahu dulu isoktana dengan cara mencari massa per liter C8H18. Dapat 570 dibagi 114 menghasilkan 5 mol. Yang kedua kita cari untuk 1 mol C8H18, maka delta Hc-nya ialah 1/5-nya diambil dari mol isoktana dikali 27.500 itu adalah kalor yang telah ada dalam soal. Karena dibebaskan maka dia minus menghasilkan minus 5.500 kJ. Maka persamaan termokimia adalah C8H18 berfasa liquid ditambah 25/2 O2 berfasa gas menghasilkan 8 CO2 berfasa gas dan 9H ditambah 9H2O berfasa gas dengan delta Hc-nya 5.500 kJ. Dapat dari sini. Selanjutnya kita masuk pada entalpi pengaruh lainnya yaitu entalpi penetralan, pelarutan, dan peleburan. Yang pertama dulu kita masuk pada entalpi penetralan yaitu perubahan entalpi atau delta H yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam atau H oleh basa atau OH membentuk 1 mol air. Satuan entalpi penetralan adalah kilojoule per mol. Contoh yang dapat kita ambil dari entalpi penetralan adalah NaOH berfasa aquos ditambah HCl berfasa aquos menghasilkan NaCl berfasa aquos ditambah H2O berfasa liquid, sehingga delta H-nya adalah minus 894 kJ per mol. Yang kedua ialah entalpi pelarutan. Entalpi pelarutan ini perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat. Satuannya ialah kilojoule per mol. Contohnya NaOH berfasa solid menghasilkan Na tambah OH sehingga delta H-nya ialah minus 204 kJ per mol. Yang ketiga kita masuk pada entalpi peleburan yang dimana perubahan entalpi pada perubahan 1 mol zat dari bentuk padat menjadi cair pada titik leburnya. Satuannya kilojoule per mol. Contoh yang kita ambil ialah NaCl berfasa solid menjadi NaCl berfasa liquid dengan delta H-nya minus 112 kJ per mol. Nah, sekarang kita masuk pada penentuan perubahan entalpi atau delta H yang dimana yang pertama itu adalah kalorimeter. Kalau reaksi dapat ditentukan melalui percobaan dengan kalorimeter. Proses pengukuran kalor reaksi disebut kalorimetri atau ini adalah contoh gambar dari kalorimeter boom. Data delta H reaksi yang terdapat pada tabel umumnya ditentukan secara kalorimetri. Kalorimetri sederhana ialah mengukur perubahan suhu dari sejumlah air atau larutan sebagai akibat dari suatu reaksi kimia dalam satu wadah yang terisolasi. Selanjutnya kita masuk pada rumusnya yaitu jumlah kalor atau joule reaksi sama dengan minus jumlah kalor larutan. Reaksi selanjutnya ialah jumlah kalor larutan sama dengan massa campuran gram atau simbolnya M dikali kalor jenis larutan simbolnya C dikali delta T kenaikan suhu atau dengan satuannya Kelvin. Atau bisa juga kita dapat menggunakan kalorimeter sama dengan C kali delta T. Dengan C-nya syaratnya itu kapasitas kalor dari kalorimeter dengan satuan JK-1. Ya. Selanjutnya kita masuk pada hukum Hess. Yang pertama, berdasarkan entalpi delta H dari beberapa reaksi yang berhubungan. Kita masuk pada teori. Pada tahun 1848, Germain Hess dari Jerman melalui berbagai eksperimen menemukan bahwa setiap reaksi
tahap reaksi yang dimana teori ini kami temukan pada buku Gillespie dan Cotter. Kita lihat pada PPT. Ini adalah grafik hukum Hess. Menurut hukum Hess yang dapat kita lihat, perubahan dari N dan O yang berfasa gas menjadi NO yang berfasa gas disertai dengan perubahan entalpi delta H1 ini yang dimana besarnya ialah plus 33,85 kJ per mol. Meskipun reaksi ditetapkan dalam satu tahap atau dua tahap, yang dimana delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, hukum Hess digunakan untuk menghitung H suatu reaksi berdasarkan H dari beberapa reaksi yang sudah diketahui. Yang kedua, berdasarkan tabel entalpi pembentukan atau delta Hm, kadar suatu reaksi juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentuk zat-zat reaksi dan zat-zat hasil reaksi. Misalnya, delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Contohnya ialah MAB ditambah MCD menghasilkan PAD ditambah QCD. Delta H reaksi sama dengan, maka kita masukkan rumusnya seperti yang di sini, yang dimana ini produk dan dimana ini reaktan. Kita masukkan contoh reaksinya, maka menghasilkan P dikali delta HF AD ditambah Q delta HF CD dikurang M dikali delta HF AB ditambah N kali delta HF CD. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami sajikan. Jika ada salah kata, ucapan, dan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.